Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menampilkan sebuah webinar, yaitu sebuah kajian pakar dan pernyataan sikap NU Khitah tentang IKN Ibu Kota Negara. Berbeda dengan suara-suara yang kerap kali muncul dari kubu NU, di mana suara-suara tersebut biasanya selalu sejalan dan seiring dengan pemerintah. Tapi kali ini berbeda, karena NU Khitah ternyata tidak setuju pada ibu kota negara baru yang akan dibangun oleh pemerintah di Kalimantan Timur. Mereka menentang karena berbagai alasan, termasuk para pembicara dari acara kajian pakar ini. Tidak satu pun yang mendukung perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain, khususnya dalam hal ini tentu saja ke Kalimantan. Laksamana Purnawirawan Tejo Edi Purdianto, dia tidak setuju dengan lokasi dari ibu kota negara baru di Kalimantan karena perencanaannya dibuat secara terburu-buru sehingga terkandung sangat banyak pengabaian hal-hal yang penting. Dia mengacu pada perpindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang hanya berjarak sekitar 1 jam naik kereta api, atau lebih 1 jam, 1,5 jam naik mobil. Dia juga mengatakan bahwa pendanaan yang menggunakan dana APBN itu sangat tidak tepat pada saat ini karena banyak hal yang seharusnya lebih urgent daripada pembangunan ibu kota negara baru. Bravos, your digital radio station. Saya sebetulnya bukan antara setuju dan tidak setuju masalah ini tadi. Jadi begini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah mendengar banyak dari Pak Rizal Samli, Pak Ramli Subianto, benar sekali, bahwa posisi ibu kota negara yang baru yang direncanakan itu letaknya adalah di tepi dari Alki 2. Ya. Ini sangat rawan sekali, Pak. Dimana kalau Jakarta tidak dilewati Alki, terlalu jauh dari Alki. Ini sangat rawan, tadi yang disampaikan Pak Ramli Subianto benar sekali, dilihat dari sisi keamanan negara. Kemudian saya hanya melihat ini, bahwa pemindahan ini terkesan sangat terburu-buru, ya, sangat buru-buru dan seperti dipaksakan. Ada kegentingan apa sehingga segera memindahkan ibu kota ini, kemudian DPR menyetujui dalam waktu cepat seperti itu. Padahal dalam suatu perencanaan, saya dengan Pak Slamet ini dulu adalah asisten perencanaan. Di mana kalau soal perencanaan itu adalah perencanaan yang baik, itu sudah 50% dari suatu keberhasilan. Jadi kalau memang semua ini belum direncanakan baik, ya mohon perlu dipertimbangkan kembali untuk memindahkan ibu kota ke sana. Kemudian perlu adanya sosialisasi dari seluruh masyarakat Indonesia, karena menempatkan ibu kota negara di Jakarta ini juga atas kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Saya ingat sekali pada waktu Pak Harto pernah ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol. Ini masih masuk akal, Pak. Kenapa? Jonggol itu masih bisa ditempuh dari Bogor, masih bisa, yang tinggal di Kerawang masih bisa, yang tinggal di Tangerang masih bisa, Jakarta masih bisa. Bayangkan kalau ASN tinggal di Jakarta atau di kota-kota yang saya sebutkan, harus berkantor di Penajam Utara sana. Itu apakah harus setiap hari harus naik pesawat ke sana? Ini. Jadi bagaimana kesulitannya? Kalau pusat pemerintahan, oke. Malaysia memindahkan Putrajaya itu ada pusat pemerintahan. Ibu kota tetap di Kuala Lumpur. Seperti itu, Pak. Jadi tidak banyak memindahkan orang-orangnya ke ibu kota yang baru yang disebut. Kemudian dikatakan ini bentuk daripada pemerataan pembangunan. Di mana di pemerataan pembangunan, di mana ini? Apakah hanya untuk masyarakat Kalimantan Timur atau seluruh Indonesia pemerataannya? Karena yang membutuhkan pemerataan itu seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan pemerataan. Kemudian daya dukungnya juga saya baca-baca kemarin, banyak hal yang perlu dipikirkan di sini. Air, kemudian listrik dan sebagainya. Kemudian pendanaan, saat ini Pak Rizal Samli benar, pendanaan ini akan diambil dari APBN. Nah, ini bagaimana? Apakah
kita sudah sangat prioritas ini ya, asas prioritas apakah perlu ibu kota baru ini segera dibentuk, padahal masih banyak yang harus dipikirkan dengan masalah anggaran ini ya, apalagi kita dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Masih bisa untuk memesertakan rakyat untuk ini. Dan hanya pertanyaan saya, ada apa dengan terburu-buru? Saya belum membaca undang-undangnya ya, undang-undang IKN ini, tetapi dengan sudah dipindahnya ibu kota ke sana, sementara ibu kotanya belum ada di sana. Jakarta sudah tidak sebagai ibu kota negara, terus bagaimana ini? Ya, jadi kita tidak punya negara, tidak punya ibu kota, atau bagaimana? Saya belum membaca isinya, saya belum baca ini. Ini hanya angan-angan saya mengira-gira saja karena belum dipublikasikan undang-undangnya ini ke publik gitu ya. Ini saja, dan saya ucapkan terima kasih pada KKNU yang masih peduli dengan situasi ini dan bagaimana memikirkan kepentingan rakyat bangsa dan negara. Bravos, your digital radio station.